Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Tidak terasa kita sudah berjalan 1 bulan lebih program ini. Saya berharap supaya program ini senantiasa boleh menguatkan Anda, memberkati Anda dimanapun Anda berada. Hari ini sebelum kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi supaya Roh Kudus menjamah setiap hati kita dimanapun kita berada. Buka hati, dan saya percaya you will be blessed by the word of God, melalui kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya semua firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bapa Surgawi, hari ini Tuhan kami sepakat, kami buka hati kami untuk kami belajar kembali kebenaran firman-Mu. Hari ini kami berdoa, mari Roh Kudus, we invite you to come dalam setiap rumah-rumah, dalam setiap dimanapun kami berada yang sedang menyaksikan program ini. Kami berdoa Roh Kudus menjamah seluruh kehidupan kami dimanapun kami berada. Karena kami tahu one word from you Lord, satu perkataan dari Engkau akan mengubah seluruh kehidupan kami. Dan kami buka hati kami untuk Engkau berbicara di tengah-tengah kami. We need to hear your voice, the Holy Spirit. Kami rindu benar-benar Roh Kudus mendengar suara-Mu. Berbicaralah, kuatkan dan teguhkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini ya Bapak. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar dimanapun kami berada. Dan kami minta Roh Kudus Kau bekerja dan menjamah setiap kami. Para malaikat lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan mereka boleh dibawa untuk ketemu dan mengalami Tuhan now, encounter with God now, mengalami Tuhan sekarang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan sebuah topik yang berjudul yaitu tetap berbuah sekalipun di masa krisis. Saya percaya memang our calling setiap anak-anak Tuhan adalah untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Itu sebabnya saya percaya ada sebuah pesan yang kuat sekali yang Roh Kudus taruh di hati saya hari ini, yang saya mau sampaikan buat Anda, bahwa as a Christian, kita sebagai orang Kristen, kita tetap diwajibkan untuk tetap berbuah, fruitful sekalipun di masa krisis. Seringkali kita berkata bahwa kita bisa menghasilkan buah kalau masanya bagus, musimnya bagus. Tapi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama dalam Lukas pasal yang 13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Dikatakan seperti ini, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah ini, pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Lalu ayat 8 dan 9 berkata, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Nah, kalau Anda dan saya perhatikan ayat ini, terutama di ayat yang ke-6, lalu mungkin akan muncul sebuah pertanyaan dalam kehidupan Anda. Kenapa pohon ara kok tumbuhnya di tengah-tengah pohon anggur? Lalu pertanyaannya, apakah ada unsur sengaja? Kalau iya, berarti pohon ini ditempatkan di tempat yang tidak semestinya, karena berbeda spesifiknya beda, lalu habis itu karakternya beda, iklimnya beda, dan lain-lain, jenisnya beda. Dan saya percaya ini menjadi sebuah reflection dalam kehidupan Anda dan saya. Kadang-kadang dalam hidup kita ditempatkan di tempat yang sulit rasanya untuk bertumbuh, atau jauh dari sempurna, tempatnya yang kurang tepat. Mungkin Anda berkata kondisinya, lingkungannya, semuanya tidak tepat. Nah, saya mau nanya sama Anda, pernahkah dalam hidup Anda merasa bahwa ada di tempat yang aneh, saudara? Can you imagine pohon ara yang harusnya mungkin dalam pemikiran kita akan ditanam di sekumpulan atau sekelompok pohon ara, tapi di sini ayat ini jelas sekali berkata pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Seperti ilustrasi ini, kita merasa mungkin kita nggak akan bisa bertumbuh karena lingkungan sekeliling kita beda, nggak sesuai. Lalu mungkin kita berkata, gimana kita bisa berbuah kalau lingkungannya berbeda, nggak make sense, nggak masuk akal, nggak nyambung, nggak klik, kita bilang saudara bahasanya.
Kita seringkali ada seolah-olah Tuhan izinkan ada di situasi, ada di sebuah suasana, ada di sebuah lingkungan yang rasanya harus berbuah itu mustahil, impossible. Sama halnya ketika kita berkata di masa pandemik ini rasanya mustahil untuk kita menghasilkan buah. Rasanya untuk kita menjadi orang Kristen yang produktif, yang bisa jadi berkat, rasanya sulit. Karena kenapa? Karena kita sendiri sedang berjuang untuk survive di masa-masa ini. Tapi Alkitab berkata bahwa memang ini bukan unsur sengaja, tapi ini benar-benar pohon ara ini ada di tengah-tengah pohon anggur, saudara, di kebun anggur bahkan dikatakan. Saudara, saya mau mengajak Anda untuk belajar hari ini beberapa prinsip tentang kerajaan Allah. Dan saya percaya bahwa melalui prinsip ini Anda dan saya akan mengerti kenapa pohon ara lalu ditaruh di kebun anggur pun dia tetap harus menghasilkan buah. Ada beberapa prinsip kerajaan Allah. Yang pertama, saya percaya bahwa Tuhan memanggil Anda dan saya untuk menghasilkan buah. Whatever situasinya, mungkin lingkungannya aneh, tempatnya nggak pas. Kok lingkungannya nggak pas dengan apa yang menjadi karakter saya, nggak pas rasanya kayak tabiat saya, sikap saya, kebiasaan saya. Rasanya kok saya aneh, ada sendirian di lingkungan yang semua jenisnya berbeda dengan saya. Pohon ara ini akan merasa, kenapa aku kok ada di tengah-tengah kebun anggur? Ini pohon yang berbeda sendiri. Nah, tapi saudara, saya mau kasih tahu ada sebuah prinsip kerajaan Allah yang harus kita belajar. Yang pertama, Tuhan memanggil Anda dan saya untuk menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16 jelas sekali berkata, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang pilih kamu, kata Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan pilih Anda dan saya? Dikatakan adalah supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan sekali lagi dikatakan buahnya itu tetap, saudara. Ada 3 sekali lagi yang saya mau sampaikan dalam ayat Yohanes 15 ayat 16 ini. Yang pertama, bukan kamu yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih kamu. Yang kedua, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi Tuhan gak pernah memerintahkan Anda dan saya tinggal di comfort zone, di zona nyaman dalam kehidupan kita. Tapi dikatakan go and make disciple, pergi dan menghasilkan buah. Lalu yang ketiga dikatakan buah yang dihasilkan itu buah yang tetap, konsisten buahnya. Dan buahnya ini buah yang benar-benar tetap, bukan cuma sekali berbuah, sekali tidak. Tapi ini benar-benar menjadi buah yang benar-benar konsisten dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau Tuhan perintahkan bahwa Tuhan memerintahkan Anda dan saya untuk menghasilkan buah, artinya dia memberikan sebuah potensi, katakan potensi. Dan saya percaya dia mempunyai kemampuan memberikan kepada kita, Anda dan saya, kemampuan potensi untuk menghasilkan buah. Dia nggak pernah nyuruh kita menghasilkan buah lalu tiba-tiba tidak memberikan kemampuan untuk menghasilkan buah. Bahkan saya percaya ada beberapa buah yang sebenarnya Tuhan ingin ada dalam kehidupan Anda dan saya. Yang pertama adalah buah pertobatan. Karena Tuhan kepingin seperti dalam Lukas 3 ayat 8 jelas sekali dikatakan hasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Jadi kita harus punya roh yang teachable, mudah diajar, mau dibentuk, mau diajar dan mau diubah sama Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan mengajarkan banyak hal. Situasi pandemik ini mengajarkan kita banyak hal. Tuhan sedang shifting hidup kita, Tuhan sedang shifting pelayanan kita, Tuhan sedang ajar kita banyak hal. Mungkin tadinya kita sombong, lalu Tuhan mengajarkan sebuah prinsip kerendahan hati dalam kehidupan kita. Mungkin dulu kita merasa bahwa kita nggak butuh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mengajar melalui situasi pandemik ini, kita belajar bahwa we need the Lord every single day in our life. Dalam setiap kehidupan kita, kita sangat membutuhkan Tuhan. Ketika seorang sulit ditegur, sulit dikoreksi, maka pasti saya berani katakan bahwa dia cenderung untuk sulit untuk berubah dan bertobat, saudara. Dan Tuhan memerintahkan Anda, prinsip yang pertama dalam kerajaan Allah, dia memanggil Anda dan saya untuk menghasilkan buah, yaitu buah pertobatan, saudara. Lalu yang kedua adalah buah roh, fruit of the spirit. Saya percaya dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 jelas sekali berkata, ada love, ada joy, ada peace, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan dikatakan tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Saya percaya setiap kita yang berkata bahwa hidup kita penuh Roh Kudus, seringkali ini yang menjadi perdebatan dalam kehidupan orang-orang, yang menjadi batu sandungan.
Karena dikatakan banyak sekali orang mendeklar bahwa mereka hidup dalam roh, tapi kenyataannya hidup mereka seringkali nggak jadi berkat buat orang lain. Saya tidak sedang membicarakan siapapun, tapi saya mengajak Anda untuk kita introspeksi, untuk kita belajar sama-sama. Apakah Anda menghasilkan the fruit of the Spirit? Ada hasilnya. Saudara, saya percaya kalau Anda dan saya mendeklar bahwa kita hidup dalam roh, kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita harus membuktikan bahwa ada fruit of the Spirit dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dalam hidup kita, dan penguasaan diri. Seringkali orang berkata bahwa hidup dalam roh, tapi kenyataannya hidupnya nggak menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Saya berdoa supaya Anda dan saya tidak lagi menjadi batu sandungan untuk orang-orang lain, tapi dari hidup kita yang berkata bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, kita hidup dalam roh, dan ada buah-buah Roh Kudus yang keluar dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau Anda dan saya memiliki buah-buah daripada Roh Kudus ini, kehidupan kita akan menjadi berkat yang sangat dahsyat bagi banyak orang. Ini yang pertama, prinsip kerajaan sorga yang saya mau bagikan kepada hidup Anda semua, yaitu Tuhan memanggil Anda dan saya untuk menghasilkan buah. Yang kedua adalah prinsip kerajaan sorga. Yang kedua yang saya mau share adalah Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita untuk menghasilkan buah. Sekalipun sekali lagi kita merasa ditempatkan di tempat yang aneh. Seringkali kita berkata lingkungan yang sepertinya dilihat tidak tepat untuk kita bertumbuh. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah. Amin, saudara. Kalau Tuhan menempatkan Anda bahkan di gereja, dimanapun tempat Anda, siapa pemimpin Anda, siapa leader Anda, siapa bapak Anda, percayalah Tuhan tidak pernah salah, karena Dia tahu semuanya. Sekali lagi, prinsip ini yang harus Anda tahu, bahwa Dia tidak pernah salah menempatkan Anda. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Bahkan ketika Tuhan izinkan tempatkan Anda di sebuah lingkungan yang aneh, tanda kutip, artinya Dia sedang melatih Anda agar Anda tetap bisa bertumbuh dalam situasi apapun, bahkan di musim yang paling sulit sekalipun. Berapa banyak saudara yang percaya kita harus give thanks to the Lord, bahwa yang pertama Dia manggil kita untuk menghasilkan buah, Dia memberikan kita potensi untuk menghasilkan buah. Yang kedua, prinsip ini adalah Dia tidak pernah salah menempatkan Anda dalam situasi, even in the situation yang sangat kritis, bahkan situasi yang pandemik. Mungkin ada ditaruh di tempat pekerjaan yang rasanya Anda berkata ini pekerjaan aneh buat saya. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah menempatkan Anda. Mungkin Anda berkata, kenapa gua kok ada di gereja yang seperti ini? Tuhan tidak pernah salah menempatkan Anda. Dia menempatkan Anda di sebuah tempat, Dia tidak pernah salah, dan pasti di tempat itu Anda akan menghasilkan buah. Kenapa? Karena Dia sedang melatih Anda. Dia sedang mengajar Anda, mengajar kehidupan Anda bisa berbuah dalam situasi yang paling jelek sekalipun dalam kehidupan Anda. Imagine, saudara, pohon ara ada di tempat yang aneh, dikelilingi oleh kebun anggur, saudara. Tapi Tuhan Yesus tetap meminta supaya menghasilkan buah. Bahkan dikatakan 3 tahun kalau nggak hasil buah, dipebang aja. Saudara, dalam kehidupan Anda dan saya, ingat saudara, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Seringkali kita berkata, kenapa ya kok aku ada lingkungan yang seperti ini? Kayaknya kesannya lingkunganku nggak membangun, lingkunganku nggak memberikan aku hal yang positif, yang baik, sehingga aku merasa ada di lingkungan ini bukan cuma aneh, membuat aku mati kerohanianku. Percaya kata saya, dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah salah menempatkan Anda. Dia menempatkan Anda dengan sebuah potensi bahwa Anda sedang dilatih sama Tuhan untuk menghasilkan buah di situasi apapun, di kondisi apapun, di lingkungan apapun. Anda harus tetap menghasilkan buah karena Tuhan memberikan sebuah prinsip kerajaan Allah. Dia tidak pernah salah menempatkan Anda. Seringkali kita komplain, Tuhan kok aku ada di tempat seperti ini, aneh buat aku. Bahkan Anda berkata, Tuhan situasi pandemi ini rasanya mustahil untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Saya berkata, Tuhan sedang melatih Anda. Anda harus percaya bahwa Dia menaruh sebuah potensi untuk menghasilkan buah, dan Dia tidak pernah salah menempatkan Anda di situasi paling buruk apapun, karena Dia mau melatih kehidupan Anda. Ada amin, saudara. Hal yang ketiga yang saya mau bagikan adalah bagaimana tentang prinsip kerajaan Allah yang ketiga, yaitu pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Nah, ini mengerikan. Lukas 13 ayat 7. Lalu Ia berkata kepada pengurus anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini
Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Kenapa sepertinya orang ini kok jahat ya? Mau menebang pohon ara kalau tidak berbuah, saudara. Ada beberapa fakta, did you know? Saya mau beritahu buat Anda fakta yang sebenarnya. Ketika pohon ara ditanam di tepi di kebun anggur, saudara. Ada fakta yang mengagetkan saya ketika saya mempelajari bahwa ada fakta yang sebenarnya ketika pohon ara ditanam di kebun anggur. Ada beberapa fakta yang cukup mengagetkan saya. Dan pohon ara dikatakan setidaknya, saudara, bisa 2 kali panen dalam 1 tahun. Saya mempelajari tentang pohon ara. Kenapa kok pohon ara ditanam di kebun anggur, di tengah-tengah kebun anggur, kok aneh? Lalu saya mempelajari dan saya menemukan bahwa pohon ara itu setidaknya akan panen setahun 2 kali, saudara. Nah, Yesus sudah datang 3 tahun dan tidak menemukan buah apapun dari pohon ara ini. Dan menurut saya ini fair sekali. Itu waktu yang sebenarnya cukup lama untuk menunggu. Imagine kalau 1 tahun 2 kali panen saja, artinya dia melewatkan 6 kali panen, saudara, yang harusnya menghasilkan buah tapi tidak menghasilkan buah. Makanya diilustrasikan bahwa tebang aja, ngapain dia hidup di tanah yang kalau dia nggak berguna, saudara. Jangan kita beranggapan kok Tuhan jahat ya, nggak berbuah dipotong. Bukan, karena Yesus sudah cukup sabar menunggu jangka waktu yang cukup lama sampai tetap tidak menghasilkan apapun, saudara. Dan menurut penelitian, dengar baik-baik, pohon ara seharusnya bisa tumbuh dimanapun, saudara, sekalipun di pinggir jalan dan tidak perlu dirawat. Ini fakta yang mengagetkan saya. Saya sempat berpikir, kenapa pohon ara kok ditanam dikelilingi kebun anggur? Kan rasanya ngapain coba? Apakah akan bertumbuh? Apakah akan menghasilkan buah? Ternyata menurut penelitian, pohon ini seharusnya bisa tumbuh dimanapun, sekalipun di pinggir jalan dan tidak perlu dirawat. Dan percaya nggak, saudara, ini menggambarkan kehidupan kekristenan kita. Seharusnya tetapi dapat kita ini bisa bertumbuh dan menghasilkan buah dimanapun juga Tuhan tempatkan kita. Ketika saya mempelajari tentang pohon ara ini, saya percaya ini berbicara tentang Anda dan saya, bahwa sebenarnya sekalipun kita ada di tempat yang aneh, yang tidak sesuai dengan lingkungan kita, kita di tempat yang paling sulit sekalipun, kita merasa kita beda sendirian, kita tetap bisa menghasilkan buah bagi Kristus. Bahkan secara manusia menanam pohon ara di tengah kebun anggur adalah sebuah kebodohan, saudara. Kenapa? Karena pohon ara adalah pohon jenis pohon jalanan, pinggir jalan, tidak perlu dirawat, bisa tumbuh di mana saja. Sementara, dengar baik-baik, pohon anggur adalah tanaman perkebunan, tidak bisa ditanam di sembarang tempat, perlu tanah yang subur, perlu matahari yang cukup, perlu perawatan. Pohon ara juga menyerap unsur hara di tanah, sehingga semua yang terbaik bagi anggur akan diberikan, diserap oleh pohon ara, supaya bisa menghisap, makan, menikmati yang terbaik. Tuhan memberikan semua yang terbaik itu dengan sukacita, tapi Tuhan menuntut adanya buah. Ketika saya mempelajari ini, dengar baik-baik, pohon ara kalau ditanam di tepi anggur, di pinggiran itu semuanya dikelilingi kebun anggur, buat yang nanam itu sebuah kebodohan. Kenapa? Karena dengar baik-baik, semua sari-sari yang terbaik itu akan disedot, diambil oleh pohon ara tersebut. Tapi ketika saya mempelajari ini, saya kasih Tuhan memberikan sebuah revelation, seolah-olah ini kehidupan kekristenan, sekalipun sebenarnya kita aneh, tapi sebenarnya kita itu bisa menyerap banyak sekali sisa-sisa sari-sari yang terbaik, saudara. Dari nutrisi-nutrisi yang dari anggur itu semuanya, saudara, dari pohon anggur itu semuanya bisa disedot, saudara. Sebenarnya Tuhan menaruh di tempat yang terbaik buat pohon ara itu, karena pohon ara itu nggak mesti ada di kebun anggur. Pohon ara cukup di pinggir jalan dan tidak perlu dirawat. Tapi saudara dengar baik-baik, ini gambaran bagaimana Tuhan sudah menaruh di tempat yang terbaik. Secara ilmiah itu adalah tempat terbaik buat pohon ara. Kita menilai bahwa ini aneh, tapi enggak. Setelah kita meneliti secara ilmiah, itu adalah tempat terbaik. Bahkan bagi petaninya itu sebuah kebodohan kalau menanam pohon ara di kebun anggur, karena itu akan mengganggu sekali untuk kebun anggurnya. Sementara lebih banyak yang menguntungkannya adalah pohon ara. Ini gambaran, dengar, buka telingamu lebar-lebar. Ketika Tuhan menaruh kita ada di tempat yang aneh, tanda kutip, saudara, di tempat yang krisis, di tempat yang rasanya kurang bisa bertumbuh, sebenarnya itu adalah tempat yang terbaik yang Tuhan kasih buat Anda, karena itu menguntungkan buat Anda.
itu menguntungkan buat pohon ara, bukan sekelilingnya. Sekelilingnya nggak diuntungkan dengan keberadaan pohon ara, tapi justru pohon ara yang diuntungkan karena dia ada di tengah-tengah kebun anggur, saudara. Ini gambaran kehidupan kita di tengah pandemik ini, di tengah situasi yang berat ini. Saya kasih tahu, itu keuntungan buat Anda dan saya. Karena kita akan dapat hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Kita akan mendapat banyak sekali hal yang sangat the best daripada Tuhan, saudara. Saya menikmati selama beberapa bulan PSBB dan sebagainya, because of this pandemic, saudara. Saya justru mengalami banyak hal yang ajaib bersama Tuhan. Tuhan bukakan opportunity demi opportunity yang baru, yang selama ini kita nggak pernah mengerjakannya. Tuhan shifting banyak sekali pelayanan kami, Tuhan shifting kehidupan kami, dan Tuhan mulai mengubah pola kehidupan kami. Dan saya justru merasa bahwa ini adalah the best time yang pernah kami miliki selama kehidupan kami, saudara, di masa-masa pandemik ini. Saya apalagi ketika saya mempelajari firman ini, saya berkata, benar Tuhan, buat kami adalah di tempat yang kayak ini adalah the best time buat kita semua. Sekali lagi saya katakan, tidak ada untungnya buat pohon anggur ketika pohon ara ada di tengah-tengah pohon anggur. Justru yang diuntungkan adalah pohon aranya, karena pohon aranya akan mendapat banyak sekali yang terbaik daripada anggur. Lalu ada beberapa pelajaran lagi. Dengar baik-baik, selain kebodohan, sebenarnya menanam pohon ara di kebun anggur adalah sebuah kerugian. Dengar baik-baik, buat petaninya, ketika ada pohon ara di tengah-tengah pohon anggur, itu bukan cuma kebodohan, tapi kerugian. Kenapa kerugian? Dengar baik-baik, pohon anggur itu butuh sinar matahari yang cukup. Pohon ara daunnya rimbun, sehingga bisa menghalangi sinar matahari yang tadinya buat anggur, lalu itu diambil atau dihalangi oleh pohon ara, karena pohon ara itu rindang sekali. Jadi sebenarnya sekali lagi yang dirugikan adalah pohon anggurnya. Jadi ketika Anda dan saya ada di tempat yang aneh, di tempat yang Tuhan taruh, rasanya kita kok paling berbeda. Saya kasih tahu, Anda yang paling beruntung, karena Anda akan mendapat sinar matahari lebih banyak daripada orang lain, saudara. Saya percaya Anda akan mendapatkan banyak hal yang terbaik dari Tuhan daripada orang-orang di sekitar Anda. Lalu kerugiannya apa? Satu, unsur hara yang seharusnya adalah jatah dari tanaman anggur itu disedot oleh pohon ara. Jadi saya percaya ini bicara tentang sebuah profetik sekali. Ketika Anda ditempatkan di tempat yang nggak enak, situasi yang nggak enak, percayalah ada sebuah unsur yang orang lain nggak bisa lihat, tapi sebenarnya itu akan mengalir dalam kehidupan Anda, dan itu yang the best, yang daripada Tuhan, saudara. Lalu sinar matahari tidak bisa mengenai kebun anggur secara langsung, itu kerugiannya. Lalu yang terakhir, saudara, dengar baik-baik, kerugiannya adalah ada luasan tanah yang dikorbankan, yang seharusnya jatah bisa dapat beberapa pohon anggur atau tanaman anggur, tapi karena ada pohon ara di situ, pohon ara lebih besar dan akhirnya memakan apa yang menjadi jatah daripada pohon anggur, saudara. Dan saya percaya ini bicara mengenai kehidupan Anda dan saya. Seharusnya apa yang menjadi bagian dari orang lain itu menjadi bagian Anda dan saya. Saya percaya di tengah-tengah situasi pandemik ini, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Jangan pernah komplain, saudara. Sekalipun kita ada di tempat yang rasanya kok kayak seperti ini, sulit, berat. No, saudara. Tuhan tetap menyiapkan yang terbaik buat Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Namun, saudara, yang menjadi permasalahan, dia menyerap semua yang terbaik, dia bertumbuh harusnya, tapi dia tidak menghasilkan buah. Itu yang membuat Tuhan marah, saudara. Kenapa? Karena dia sudah ngambil mataharinya, dia sudah ngambil tempat yang harusnya menjadi jatah daripada pohon anggur. Lalu habis itu dia sudah menyedot semua hara yang harusnya menjadi bagian dari pohon anggur, dan harusnya dia bertumbuh, dan dia memang bertumbuh, saudara. Jadi besar, hanya saja dia nggak menghasilkan buah. Itu yang membuat Tuhan marah, saudara. Seringkali dalam kehidupan kita, Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita. Tuhan sudah sinari dengan yang terbaik dari hidup kita. Dia sudah memberikan apa yang menjadi jatah orang buat kehidupan Anda. Tapi tetap hasilnya, kita nggak menghasilkan buah bagi Kristus. Itu yang membuat Tuhan marah, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Maka dikatakan wajar menurut saya kalau Tuhan marah. Itu sebabnya dikatakan tebang aja pohonnya. Untuk apa dia hidup dengan percuma, saudara? Saya berdoa supaya Anda dan saya tidak sampai didatangi oleh Tuhan lalu dikatakan tebang aja, karena dia percuma hidup dengan cuma-cuma. Tapi saya justru berdoa ketika Tuhan mendatangi kehidupan Anda, dia melihat ada buah dalam kehidupan Anda. Anda menghasilkan buah.
bagi Kristus. Ada amin, saudara. Hal yang keempat, saudara, yang terakhir. Yang keempat adalah prinsip daripada kerajaan Allah. Yang keempat adalah untuk menghasilkan buah, kita harus tinggal di dalam Dia. Ini adalah sebuah prinsip yang ada dan saya tidak bisa langgar. Untuk menghasilkan buah, kita harus ada tinggal di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita mau menghasilkan buah dalam kehidupan kita, pelayanan kita, bisnis kita, maka hal yang paling penting yang harus Anda ingat adalah tinggal di dalam Kristus. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa, apalagi menghasilkan buah bagi Kristus. Ada beberapa ayat yang saya mau bagikan. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam Taurat itu. Lalu apa yang terjadi? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daun-daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terakhir yang perlu Anda ingat adalah apabila kita hidup kita, pelayanan kita, bisnis kita yang sudah berbuah, dengar baik-baik, kita harus tetap tinggal dalam Yesus. Kenapa? Karena di luar Yesus dikatakan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jika aku tinggal dalam engkau tinggal dalam aku, kata Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan menghasilkan buah bagi Kristus. Dan buah yang kita hasilkan adalah buah yang tetap, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, Dia memberikan kita potensi untuk menghasilkan buah, karena Dia manggil kita untuk menghasilkan buah. Saya yakin sekali Dia nggak tinggal cuma-cuma. Dia tidak membiarkan kita sendirian, tapi Dia selalu menyertai Anda. Dia kasih kita potensi. Dia tidak pernah salah menempatkan Anda dan saya. Percayalah, karena Dia tahu tempat yang terbaik buat kita. Dia sudah siapkan sinar matahari yang terbaik. Dia sudah siapkan hara untuk Anda sedot dari lingkungan sekitar Anda, sehingga Anda mendapatkan yang terbaik semuanya. Dan percayalah, untuk semuanya itu terjadi, satu hal yang mesti kita ingat, kita harus tinggal di dalam Kristus. Karena sekali lagi saya katakan, di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hari ini dimanapun Anda berada, saya challenge Anda, saya ajak Anda, I encourage you, dimanapun Anda berada, kejar Tuhan, tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Jadikan firman Tuhan menjadi kesukaan kita, dimanapun, kapanpun, renungkan siang malam, lakukan firman Tuhan, ikuti apa yang Tuhan kasih arahan buat kita. Saya percaya hidupmu akan menghasilkan buah, sekalipun pada masa krisis, sekalipun masa pandemik, engkau akan menghasilkan buah bagi Kristus. Terakhir yang perlu saya ingatkan, lalu saya akan tutup. Kalau hidup kita sudah berbuah, maka yang kita harus kita ingat adalah satu, saudara, dengar baik-baik. Kalaupun hidup kita sudah menghasilkan buah, ada sebuah proses lagi yang dia lakukan, yaitu dibersihkan lagi. Kata dibersihkan artinya Anda akan terus diproses lebih lagi, dibersihkan lagi. Tujuannya satu, pemurnian hati, pembersihan diri. Dan ini akan membuat Anda ketika mengalami pembersihan, pemurnian, jangan marah. Kenapa? Karena tujuan dibalik semuanya adalah supaya menghasilkan buah yang lebih banyak. Karena dalam Yohanes 15 berkata, barang siapa menghasilkan buah, pohon yang berbuah akan dibersihkan supaya lebih banyak menghasilkan buah. Saya percaya dimanapun Anda berada, ketika Anda berkata, pelayananku, kehidupanku, keluargaku, pelayanan, bisnis, semuanya menghasilkan buah. And then tiba-tiba Anda berkata, kenapa tiba-tiba kok suddenly aku kena proses ngalami yang gak enak? Percayalah, mungkin kamu sedang dibersihkan sama Tuhan. Kenapa? Supaya menghasilkan buah lebih banyak lagi. Saya percaya dalam kehidupan kami menghasilkan buah bagi Kristus. And then tiba-tiba kami mengalami sebuah masa di mana Tuhan membersihkan kehidupan kami, Tuhan memproses lagi. Saya tidak marah karena saya tahu di balik semua proses ini Tuhan mau membuat kami menghasilkan buah lebih banyak lagi. Saya bersyukur sama Tuhan, this is my testimony. Bahkan saudara, untuk program Amin ini adalah sebuah pelayanan baru dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan memberikan kemarin beberapa waktu lalu kita launching sebuah program baru dalam Amin, yaitu Devotion from Nation, di mana saya dan teman-teman sharing dengan mereka, lalu menyiapkan sebuah platform untuk Anda dan saya, kita semua diberkati dan belajar satu sama lain dari berbagai bangsa.
Dan saya tahu ini adalah sebuah pelayanan yang baru yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami menjangkau beberapa negara di Asia. Kami saling memberkati, kami saling menguatkan, kami saling belajar satu sama lain. Dan saya percaya ini adalah bagian dari menghasilkan buah yang sebelumnya kami nggak pernah kepikirkan. Baru setelah pandemik ini pelayanan tiba-tiba muncul. Dan saya percaya itu adalah salah satu tujuan kenapa Tuhan membersihkan kehidupan kita, supaya kita lebih banyak menghasilkan buah. Hari ini program Amin ini disaksikan bukan cuma di Indonesia, tapi dari Filipina, dari Malaysia, dari Singapura, bahkan dari Amerika, beberapa tempat, saudara. Lalu beberapa negara lain lagi, Taiwan, saudara, Australia, mereka menyaksikan ini semua. Dan kami percaya dan kami terus berdoa supaya kehidupan Anda dan saya akan mengalami buah yang maksimal. Dan kehidupan Anda dan saya pasti akan jadi berkat bagi banyak orang yang percaya. Katakan amin. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Saya mau berdoa untuk Anda dimanapun Anda berada, supaya hari ini kehidupanmu menghasilkan buah. Sehingga ketika Tuhan datang menjumpai hidup Anda, Dia nggak berkata tebang karena hidupnya percuma, tapi Dia justru akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Bahkan kau akan terus dibersihkan dan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Ingat, bukan kamu yang milih aku, kata Tuhan, tapi aku yang pilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Saya percaya dalam kehidupan Anda pasti akan menghasilkan buah, karena Dia menaruh sebuah potensi untuk Anda berbuah. Dan ingat sekali lagi, Dia akan ada bersama Anda. Dia sudah siapkan semua yang terbaik dalam kehidupan Anda. Di dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan program ini. Aku berdoa kalau hari-hari ini kehidupan mereka tidak lagi menghasilkan buah bagi Tuhan. Hari ini aku berdoa biar diberikan kesempatan kembali untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kalau kehidupan mereka hari-hari ini mungkin Tuhan sudah berbuah, tapi tiba-tiba mereka dibersihkan, mereka diproses. Kami berdoa kuatkan dan teguhkan hati mereka supaya mereka sadar bahwa proses ini tidak membuat mereka mati, tapi justru menghasilkan buah yang lebih banyak lagi, yang lebih maksimal lagi. Especially in this situation, dalam situasi pandemik ini, kami mungkin merasa Tuhan, kenapa kami ada di tempat yang dimana krisis yang begitu besar terjadi dalam pelayanan, dalam gereja, bahkan dalam rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan. Tapi kami berdoa Tuhan, kami percaya Engkau sudah menaruh kami di tempat yang tepat. Kau gak pernah salah ya Tuhan. Kalau kami ada dalam masa-masa ini, kami percaya Tuhan akan buat perbedaan. Tuhan akan memberikan matahari yang lebih daripada yang lain. Tuhan akan memberikan sari-sari yang terbaik bagi kehidupan kami. Hari ini aku berdoa, I speak life Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Pohon-pohon yang mati hari ini Tuhan dipulihkan dan dihidupkan kembali dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang sudah mati, aku berdoa dihidupkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa bisnis-bisnis yang sudah mati dihidupkan kembali dalam nama Yesus. Relation dengan suami istri yang sudah mati, aku berdoa dihidupkan kembali dan menghasilkan buah bagi Kristus. Aku berdoa bahkan pelayanan yang sudah mati, aku berdoa dihidupkan kembali dan menjadi berkat dan menghasilkan buah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi Roh Kudus, jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih, kami lepaskan robo bekerja, bergerak Tuhan, menjamah, dan biar bawa kami Roh Kudus untuk tinggal dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kami, karena kami tahu di luar Yesus kami gak bisa berbuat apa-apa. Bawa kami untuk masuk, mendekat, melekat, sampai kami masuk dalam tinggal dalam Kau ya Tuhan, dan Kau tinggal dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memberkati Engkau dengan segala hormat, pujian, kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi saudara, saya ingatkan kepada Anda, percaya bahwa Tuhan sudah memanggil Anda untuk menghasilkan buah. Dia tidak pernah salah menempatkan Anda dalam situasi apapun, seburuk apapun, dalam krisis apapun. Percaya Tuhan sudah siapkan hal yang terbaik. Sekalipun ada di tempat yang aneh, sekali lagi saya katakan, itu adalah buat orang lain merupakan kerugian dan kebodohan, tapi buat kita enggak, itu adalah yang terbaik saudara. Dan ingat, untuk menghasilkan buah satu-satunya cara yaitu kita harus tinggal dalam Yesus. Mari hari ini dan sampai selamanya terus baca firman, renungan siang malam, dan saudara terus setiap hari tinggal dalam Yesus. Maka saya percaya Tuhan akan membuat Anda menjadi menghasilkan buah dalam kehidupan Anda. Pelayananmu, hidupmu, pekerjaanmu, semuanya be fruitful in the name of Jesus.
Dan sekali lagi yang terakhir, saudara ingat baik-baik, kalau kita sudah dibersihkan, kita menghasilkan buah dan kita dibersihkan, jangan kita marah, karena itu membuat kita akan lebih banyak lagi berbuah. God bless you. Dan kalau Anda diberkati dengan program ini, Anda bisa share ke teman-teman yang lain. God bless you and see you again.